Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferlilia Yosepa. Saya dari kelas Farmasi 2B Stikes BTH Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan hasil laboratorium. Interaksi obat dengan tes laboratorium dapat mengubah akurasi diagnostik tes sehingga dapat terjadi positif palsu atau negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimiawi. Ada beberapa interaksi obat dengan uji laboratorium. Yang pertama yaitu obat yang mempengaruhi uji urin, yang kedua obat yang mempengaruhi uji tiroid, yang ketiga obat yang mempengaruhi BUN, yang keempat obat yang mempengaruhi uji glukosa, yang kelima obat yang mempengaruhi uji bilirubin, yang keenam obat yang mempengaruhi uji alkalin fosfat, yang ketujuh obat yang mempengaruhi uji kolesterol, yang kedelapan obat yang mempengaruhi uji trigliserida, yang ke-9 obat yang mempengaruhi uji keratin serum, yang ke-10 obat yang mempengaruhi uji SGOT dan SGPT. Yang pertama yaitu obat yang mempengaruhi uji urin. Obat yang mempengaruhi uji urin atau urobilinogen. Urobilinogen bentuk terkonjugasi dari bilirubin. Nilai normal urobilinogen dalam urin yaitu 2 mg per dl. Obat yang menurunkan nilai urobilinogen yaitu asam askorbat, amonium klorida. Obat yang mempengaruhi nilai urobilinogen dalam urin yaitu fenazopirid, fenotiazid, dan sulfonamid. Obat ini dapat meningkatkan kadar urobilinogen dalam darah. Yang kedua yaitu obat yang mempengaruhi uji tiroid. Uji ini dilakukan untuk mengontrol kadar hormon tiroid dalam darah. Fungsinya yaitu membantu metabolisme pembentukan tulang dan syaraf. Obat yang mempengaruhi kadar hormon tiroid yaitu estrogen, amiodarom, litium, dopamin, dan glukokortikoid. Yang ketiga yaitu obat yang mempengaruhi blood urea nitrogen test atau BUN. Obat dengan uji BUN yang pertama yaitu furosemid. Furosemid adalah obat golongan diuretik kuat sehingga menyebabkan dehidrasi. Jika terjadi dehidrasi, maka aliran darah ke ginjal berkurang. Yang kedua yaitu piroxicam. Piroxicam sedikit meningkatkan BUN pada permulaan terapi yang kemudian menetap kadarnya. Penghambatan sintesis prostaglandin oleh obat AINES menyebabkan kenaikan kadar BUN. Yang ketiga pankomisin. Pankomisin dapat meningkatkan BUN. Pankomisin dapat menyebabkan ginjal tidak bekerja dengan baik. Pengeluaran urea atau nitrogen menjadi terhambat sehingga kadar dalam darah meningkat. Yang keempat, obat yang mempengaruhi uji glukosa. Tujuannya yaitu pemeriksaan kadar glukosa darah untuk mendiagnosis penyakit akibat kelebihan gula yaitu diabetes. Obat yang mempengaruhi kadar glukosa darah yang pertama yaitu glukokortikoid. Menurunkan glukosa darah dengan meningkatkan glukogenesis. Yang kedua yaitu atenolol. Untuk menurunkan glukosa darah dengan menghambat glikogenolisis di hati dan otot rangka. Yang kelima yaitu obat yang mempengaruhi uji bilirubin. Bilirubin merupakan hasil akhir metabolisme dan secara fisiologis tidak penting, namun merupakan petunjuk adanya penyakit hati dan saluran empedu. Obat yang mempengaruhi bilirubin yang pertama yaitu estrogen, dapat meningkatkan kadar bilirubin. Obat lain yang dapat meningkatkan kadar bilirubin adalah klorpromazin, isoniazid, dan halotan. Yang kedua yaitu pentobarbital, dapat meningkatkan kadar bilirubin dengan meningkatkan aktivitas glukuronil transferase atau enzim konjugasi bilirubin. Yang keenam yaitu obat yang mempengaruhi uji alkalin fosfat. Tes ini bertujuan untuk mendiagnosa penyakit liver atau tulang untuk melihat apakah pengobatan untuk penyakit tersebut bekerja. Alkalin fosfat ada dalam tes darah rutin termasuk dalam bagian tes fungsi liver. Kisaran normal dalam darah adalah 44-147 IU per liter. Obat yang meningkatkan kadar fosfatase adalah paracetamol. Dapat mengganggu metabolisme sel hati yang dapat menyebabkan nekrosis. Terjadinya nekrosis ini akan meningkatkan angka alkalin fosfatase. Yang ketujuh yaitu obat yang mempengaruhi uji.
Obat yang mempengaruhi uji kolesterol yaitu vitamin C atau asam askorbat. Vitamin C dosis tinggi menurunkan kadar kolesterol, memperlebar arteri sehingga memperkecil deposit kolesterol pada dinding arteri, meningkatkan aktivitas fibrinolisis yang bertanggung jawab untuk memindahkan penumpukan kolesterol dari arteri, mengeliminasi kelebihan kolesterol dalam aliran darah dengan membawa ke empedu. Yang kedelapan yaitu obat yang mempengaruhi uji trigliserida. Pengertian, uji ini merupakan bagian dari cek kolesterol atau tempatnya profil lemak. Pemeriksaan profil lemak sebaiknya dilakukan secara rutin setiap 4-6 tahun sekali untuk memantau kadar lemak, yang bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung dan stroke. Untuk mendapatkan hasil tes yang akurat, pasien dianjurkan berpuasa selama 8-12 jam sebelum pengambilan darah. Kadar normal trigliserida adalah kurang dari 150 mg/dl. Obat yang mempengaruhi yaitu metformin dapat menurunkan absorpsi glukosa dari saluran lambung sampai usus. Metformin hanya mengurangi kadar glukosa darah dalam keadaan hiperglikemia serta tidak menyebabkan hipoglikemia bila diberikan sebagai obat tunggal. Yang kesembilan yaitu obat yang mempengaruhi uji kreatin serum. Kreatin adalah produk sampingan dari hasil pemecahan fosfokreatin atau kreatin di otot yang dibuang melalui ginjal. Normalnya kadar kreatin dalam darah 0,6 sampai 1,2 mg/dl. Bila fungsi ginjal menurun, kadar kreatin darah bisa meningkat. Obat dengan kreatin serum yang pertama yaitu golongan obat AINS. Obat golongan ini yaitu diclofenac, indomethacin, ibuprofen, piroxicam, asam mempenamat, ketoproten, nafsoken, meloxicam, dan oxaprozin. Obat ini dapat menurunnya fungsi ginjal sehingga dapat menyebabkan meningkatnya kadar kreatin dalam darah. Yang kedua yaitu amphoterisin B. Amphoterisin B dapat menyebabkan penurunan filtrasi glomerulus yang juga berakibat pada penurunan fungsi ginjal, sehingga dapat menyebabkan kadar kreatin dalam darah meningkat. Yang ke-10 yaitu obat yang mempengaruhi uji SGOT dan SGP. SGOT atau yang bisa disebut dengan serum glutamat oksaloasetat trans dan SGPT yaitu serum glutamat pirufat transminasi. Yang pertama yaitu SGOT. Obat yang meningkatkan nilai SGOT yaitu antibiotik, narkotik, vitamin, antihipertensi, teofilin, golongan kortison, fluazepam, indomethacin, isoniazid, rifampicin, kontrasepsi oral, salisilat, dan injeksi intramuskular. Contoh obatnya yaitu isoniazid. Menimbulkan ikterus dan kerusakan hati yang fatal akibat terjadinya nekrosis multilobular, yaitu meningkatkan aktivitas enzim transminase. Yang kedua yaitu SGPT. Obat yang meningkatkan nilai SGPT yaitu antibiotik, narkotik, metildopa guanetidin sediaan digitalis, indomethacin, salisilat, rifampicin, fluazepam, propanolol, kontrasepsi oral, timah, dan heparin. Contoh obat yaitu rifampicin. Rifampicin dapat meningkatkan hepatotoksik sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transminase. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.